Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mita Trileoni dengan NIM 12050123917 dari kelas 1D jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Oke, pada video kali ini saya diberi tugas dari mata kuliah Sistem Digital untuk merangkum materi setelah UTS. Apa saja sih materinya? Materinya itu ada tentang rangkaian vektor, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Oke, langsung saja ya kita lihat video berikut ini. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang rangkaian vektor. Rangkaian vektor terdiri dari multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah rangkaian yang berfungsi memilih satu di antara beberapa input dan menampilkan pada output nilai logika yang bersesuaian dengan input dengan menggunakan select input untuk memilih line input mana yang akan diteruskan ke line output. Kemudian demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seperti yang dapat kita lihat pada blok diagram demultiplexer berikut. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan keadaan keluaran sebelumnya, atau juga dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Pada rangkaian sekuensial ini kita akan membahas tentang flip-flop, counter, dan register. Oke, kita bahas yang pertama itu tentang flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian digital yang mempunyai dua buah output yang satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Flip-flop mempunyai beberapa jenis. Di antaranya ada RS flip-flop, D flip-flop, dan JK flip-flop. Kita bahas tentang RS flip-flop atau set reset flip-flop. RS flip-flop mempunyai 4 kemungkinan keadaan output. Yang pertama, keadaan set, di mana jika outputnya bernilai sama dengan 1 dan sama dengan 0. Kemudian keadaan reset. Keadaan reset ini berlaku jika outputnya sama dengan 0 dan sama dengan 1. Kemudian ada keadaan memori. Keadaan memori ini adalah keadaan yang mana outputnya sama dengan keadaan output sebelumnya. Dan yang terakhir ada keadaan ilegal. Keadaan ilegal ini adalah keadaan yang tidak diinginkan karena kedua output mempunyai keadaan logika yang sama. Seperti yang dapat kita lihat pada rangkaian RS flip-flop dengan dua buah gerbang NOR berikut, yang mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke D flip-flop. D flip-flop. Kelemahan RS flip-flop yaitu adanya keadaan ilegal. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, RS flip-flop dikembangkanlah menjadi D flip-flop yang hanya memiliki keadaan reset, set, dan memori. Kemudian kita lanjut ke JK flip-flop. Pada JK flip-flop ini, selain terdapat keadaan set, reset, dan memori,
terdapat keadaan baru yang disebut dengan keadaan toggle, yaitu suatu keadaan output flip-flop yang merupakan komplement dari keadaan output sebelumnya. Lanjut ke counter. Counter adalah sebuah register yang nilainya dapat dinaikkan satu modulus. Suatu register yang disusun oleh n buah flip-flop dapat menghitung sampai 2n kurang 1. 2 pangkat n kurang 1. Bila counter ditingkatkan melebihi nilai maksimumnya, maka akan disetel kembali ke 0. Counter dapat berbentuk asinkron dan sinkron. Counter asinkron relatif lebih lambat karena output sebuah flip-flop akan menyebabkan perubahan pada status flip-flop yang berikutnya. Sedangkan counter sinkron, seluruh flip-flop berubah statusnya pada saat yang bersamaan. Di sini terdapat bentuk dari counter asinkron 4 bit yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Begitu juga dengan counter sinkron 4 bit. Selanjutnya, register. Register adalah kumpulan dari elemen-elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Terdapat 4 jenis register, yaitu serial input, serial output. Yang kedua, serial input, parallel output. Yang ketiga, parallel input, serial output. Dan yang keempat, parallel input, parallel output. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu memori. Memori adalah perangkat keras untuk menyimpan data binary. Terdapat 2 jenis memori. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Selain itu juga terdapat 2 operasi utama dalam memori. Yang pertama ada read, yaitu operasi mentransfer data yang disimpan keluar memori. Yang kedua write, yaitu proses memasukkan input baru untuk disimpan dalam memori. Nah, di sini kita akan membahas RAM terlebih dahulu. RAM yaitu memori di mana waktu untuk read dan write-nya sama untuk semua data. RAM bersifat volatil atau data akan hilang jika arus listrik dihentikan. Data disimpan dalam bentuk word atau kumpulan bit. Di dalam satu word terdapat jumlah bit yang bervariasi. Di dalam satu perangkat terdiri dari beberapa word. Tiap word mempunyai alamat masing-masing. Jadi untuk kapasitas penyimpanannya yaitu M kali N, di mana M itu jumlah word dan N jumlah bit tiap wordnya. Yang perlu kita ingat itu 1 byte itu sama dengan 8 bit. Oke, lanjut ke ROM. ROM atau Read Only Memory adalah memori yang hanya bisa dibaca saja. Pengisian data hanya bisa dilakukan dengan memprogram ulang ROM. ROM ini bersifat non-volatil atau kebalikan dari sifat RAM. Contoh dari ROM itu adalah hard disk, flash disk, dan lain-lain. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang Arithmetic Logical Unit.
atau disingkat dengan ALU. ALU merupakan rangkaian digital kombinasional yang bisa melakukan fungsi aritmatika dan logika. Aritmatika di sini maksudnya adalah tentang penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Sedangkan logika itu tentang and, or, dan lain-lain. ALU ini merupakan komponen penting dalam sebuah CPU. Nah, di sini terdapat bentuk dari ALU tersebut. Pada ALU terdapat 2 input. Di sini ada input A dan input B. Dan output Y. Kemudian juga ada input tambahan, yaitu ada status dan opcode. Status input itu menyatakan informasi tambahan yang digunakan. Sedangkan opcode itu menyatakan mode operasi yang digunakan. Misal penjumlahan, pengurangan, and, dan or. Status output itu menyatakan informasi tambahan dari hasil yang diperoleh. Nah, itulah pembahasan pada video kali ini. Dari saya, maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.